Ya, selamat datang kembali di channel Effendi Wang. Kali ini saya mau bahas buku yang bagus, bukunya tipis kecil, judulnya ini ya, Belas Kasih Universal dari Dalai Lama. Oke. Jadi ini buku tua sekali. Jadi buku ini diambil dari wawancara-wawancara Dalai Lama di berbagai ceramahnya ya, di berbagai negara. Oke, saya mau bahas bab 1. Ini ada 10 bab ya. Membahas macam-macam karma, kekosongan, meditasi, harmoni. Saya bahas bab 1 dulu. Judulnya Yang Paling Berharga di Dunia Ini. Oke. Yang paling berharga. Apa sih dalam benak kita ketika kita mendengar apa sih yang paling berharga di dunia ini? Kita berpikirnya macam-macam ya. Mungkin materi, apalagi keluarga, dan lain banyak lah. Tapi Dalai Lama mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa yang paling berharga, yang paling penting di dunia itu adalah ya belas kasih universal ini, cinta kasih gitu ya. Dalai Lama mengajak kita untuk kembali mengingat sama tindakan kita sehari-hari. Selama ini kita bertindak itu atas dorongan apa? Umumnya kita bertindak atas dorongan aku, untuk kepentingan aku sendiri gitu, nggak memikirkan orang lain gitu ya. Dalai Lama mengatakan sikap mental inilah yang sebenarnya penting ya dalam kita bertindak ya, sikap mental ini ya. Karena banyak hal di dunia ini yang sebenarnya nggak harus terjadi ya, kekacauan di dunia ini seharusnya nggak terjadi, tetapi terjadi karena sikap mental kita. Sikap mentalnya apa sih? Sikap mental yang egois itu, keakuan itu, yang mementingkan diri sendiri. Nah, kita diajak berpikir oleh Dalai Lama bagaimana supaya kita nggak fokus ke diri kita sendiri. Ya, sebelum kita memutuskan bertindak segala sesuatu, yang kita harus ingat adalah orang lain mempunyai keinginan yang sama seperti kita. Ya, kalau kita kenapa bertindak semaunya kita? Karena kita ingin bahagia dan terbebaskan dari penderitaan. Itu dong, pasti dong. Makanya kita memilih sesuatu. Kita nggak peduli dengan orang lain. Yang penting aku bahagia dan terbebas dari penderitaan itu. Nah, Dalai Lama mengajak kita untuk berpikir orang lain juga mempunyai keinginan yang sama seperti kita gitu. Jadi kita mulai berpikir, oh iya, orang lain juga sama ya, kita nggak boleh egois loh gitu ya. Justru kita diajak untuk kenapa enggak bukan memanfaatkan orang lain untuk satu orang, tapi bagaimana satu orang ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya, jadi cara pandangnya dirubah. Jadi justru kita pakai diri kita untuk kebaikan banyak makhluk, bukan kita memanfaatkan banyak makhluk untuk kebaikan kita gitu ya. Jadi dibalik ini selama ini pandangannya, sehingga kita mengambil keputusan yang nggak untuk kepentingan 1-2 orang aja, tapi untuk banyak makhluk. Sama seperti di sini dikasih tahu, coba kita memiliki pandangan sebagai orang ketiga, bukan A bukan B. Misalnya A punya kepentingan ini, B punya kepentingan yang berbeda. Nah, tapi C yang melihat A dan si B dengan kepentingannya masing-masing. Kepentingan mana yang kita mau pilih? Bukan kepentingan A, bukan kepentingan B, tapi kepentingan yang sebagai orang ketiga kan melihat yang mana lebih baik, A atau B. Sama aja, paling dia melihatnya apa? Untuk kepentingan ini memberikan dampak yang baik, mana yang memberikan dampak paling banyak
paling besar buat banyak makhluk, kan gitu. Orang kepikiran melihatnya mana yang memberi dampak paling besar ya, baik paling besar itu ya yang baik pilihan gitu ya. Jadi nggak memikirkan satu orang aja, tapi memikirkan dampak banyak makhluk, kepentingan banyak makhluk ya, semua makhluk, bukan orang lain aja tapi banyak makhluk gitu ya. Sampai sejauh kita memandang musuh kita juga ya, bagaimana kita memunculkan belas kasih kita kepada, cinta kasih kita kepada musuh kita ya, dia diajak juga gitu ya. Karena di sini dikatakan, dari lama mengatakan ya, ya kan esensi dari semua agama itu sama, pasti cinta kasih, belas kasih universal, itu udah pasti. Bahkan dia mengatakan nirvana atau surga ya, dalam konteks Buddhism dia mengatakan pun kalau kita belum bisa mempraktikkan belas kasih, cinta kasih gitu ya, apapun pengetahuan yang kita miliki gitu ya, sedalam apapun ya, kita tidak akan memperoleh nirvana, surga. Tapi kalau kita sudah mempunyai sikap mental, bibit-bibit cinta kasih ya, cinta kasih universal yang tiada batas ini, maka ya nirvana, surga ini ya terbuka, akhirnya akan datang pada diri kita gitu ya gitu. Oke, jadi di bab pertama kita diajak untuk mengenal hal yang paling berharga di dunia itu belas cinta kasih yang tiada batas itu ya, kita harus ingat gitu ya, karena kita diajak untuk berlatih apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, kalau bisa bukan kita aja tapi banyak makhluk tuh ya. Bagaimana cara mengembangkan cinta kasihnya, nah nanti ada dibahas bab-bab berikutnya ya. Oke, sampai di sini dulu, terima kasih. Silakan like, komen ya, teman-teman punya pendapat apa, atau teman-teman mau sharing apa gitu ya. Kalau nanti banyak yang like ya, banyak yang interest dengan buku ini, secepat mungkin saya akan lanjutkan pembahasan bab-bab berikutnya. Begitu juga video-video pembahasan bedah buku yang lainnya, kan ada saya bahas bedah banyak buku. Kalau teman-teman tertarik untuk saya membahas, silahkan komen, like ya, bantu share video ini, semakin banyak orang yang mengenali ajaran yang baik ini ya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Namaste.